Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai materi apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 7 SMP atau MTS, khususnya di pelajaran Bahasa Indonesia. Karena kalian udah berhasil masuk ke SMP atau sanawiyah pilihan kalian sendiri, sehingga kalian dapat belajar dan mempertanggungjawabkan apa yang kalian pelajari di SMP atau sanawiyah pilihan kalian sendiri. Yang akan saya sampaikan pada video kali ini bukan merupakan materi yang lengkap, tetapi ini adalah gambaran materi apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 7 semester 1. Nah, pada materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 ada 4 materi yang harus kalian pelajari atau harus kalian kuasai. Apa saja materinya? Mari kita bahas. Materi yang pertama adalah teks deskripsi. Nah, pada materi teks deskripsi ini kalian akan belajar membuat sebuah teks deskripsi mengenai suatu objek, baik itu sekolah, taman budaya, terus tempat wisata, terus suasana pentas seni, dan yang lain-lain. Ada 4 hal pokok yang akan kalian pelajari pada materi ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi. Nah, untuk mengidentifikasi ini kalian akan belajar mengenai teks deskripsi secara umum, baik itu pengertian, ciri-ciri umum, dan struktur teks deskripsi. Setelah kalian belajar mengenai pengertian, ciri umum, dan mengenai strukturnya, kalian baru akan belajar tentang menentukan isi teks deskripsi. Setelah menentukan isi teks deskripsi, barulah kalian akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, untuk menelaah struktur teks deskripsi dan kaidah kebahasaannya, biasanya guru akan menyiapkan sebuah teks deskripsi yang dirumpangkan dan kalian akan diminta untuk melengkapi teks deskripsi tersebut. Terus kalian juga akan diminta untuk menentukan atau memperbaiki tanda baca, terus kata-kata yang salah, terus kalimat yang tidak baku, dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk materi teks deskripsi ini nanti kalian akan diminta untuk menyajikan sebuah teks deskripsi. Nah, seiring jalan kalian diminta untuk menyajikan sebuah teks deskripsi ini, nanti kalian juga akan memahami bagaimana cara menulis teks deskripsi yang benar, terus bagaimana cara menyunting teks deskripsi yang benar. Terus materi yang kedua yaitu teks narasi. Mari kita bahas. Untuk materi teks narasi ini masuk ke dalam cerita fantasi. Jadi kita akan belajar mengenai cerita fantasi yang isinya yaitu merupakan teks narasi. Nah, yang pertama materi yang akan kita pelajari pasti selalu mengidentifikasi teks narasi. Apa saja yang akan dilakukan, yaitu yang pertama kalian akan mengetahui pengertiannya, ciri umumnya, terus unsur-unsurnya, lalu ada struktur-strukturnya hingga kaidah kebahasaan teks narasi. Setelah kalian mengetahui materinya secara umum, barulah kita ke materi yang kedua, yaitu mengenai menceritakan kembali teks narasi dalam cerita fantasi. Nah, nanti kalian akan disediakan sebuah teks narasi yang berupa cerita fantasi, lalu kalian akan diminta untuk menceritakannya kembali apa yang udah kalian dengar ataupun apa yang udah kalian baca dari sebuah teks fantasi, dari sebuah teks narasi yang berbentuk cerita fantasi itu. Lanjut untuk teks narasi yang ketiga yaitu mengenai menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi. Nah, sama juga dengan materi di teks deskripsi ini, untuk menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks narasi, bisa saja kalian nanti akan disediakan sebuah teks narasi yang dirumpangkan atau yang dikosongkan strukturnya dan kalian diminta untuk melengkapi. Bisa juga kalian nanti diminta menentukan struktur-struktur teks
narasi. Nah, untuk kaidah kebahasaannya juga kalian akan diminta untuk memperbaiki kebahasaan yang salah atau kaidah kebahasaan yang keliru. Bisa juga kalian akan diminta untuk memperbaiki tanda-tanda baca ataupun kalimat-kalimatnya. Terus yang terakhir nanti kalian akan diminta untuk menyajikan gagasan kreatif yang berbentuk cerita fantasi. Materi yang ketiga yaitu teks prosedur. Nah, teks prosedur ini nanti akan kita kaitkan dengan budaya-budaya daerah. Jadi, kalian bisa belajar mengenai teks prosedur, kalian juga bisa menambah wawasan kalian mengenai budaya daerah. Untuk teks prosedur ini ada 4 hal juga yang akan kita pelajari, dan yang pertamanya pasti mengidentifikasi teks prosedur. Nah, untuk mengidentifikasi ini sama juga dengan 2 materi di sebelumnya, kalian akan dikenalkan ini loh teks prosedur, ini loh pengertiannya, ini loh ciri-cirinya, ini loh strukturnya dan sebagainya. Terus untuk yang materi yang keduanya, menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, nanti kalian akan disediakan sebuah teks prosedur yang berkaitan dengan budaya daerah atau warisan budaya daerah. Terus kalian nanti akan diminta meringkas urutan isi teks prosedur itu, baik secara tulis maupun secara lisan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kalian akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, di bagian ini nanti kalian akan menelaah struktur-struktur teks prosedur, baik itu tentang cara melakukan sesuatu ataupun membuat sesuatu. Setelah itu nanti kita kaitkan dengan kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari di bagian teks prosedur ini. Terus untuk yang terakhir, materi yang keempatnya yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Nah, untuk menyajikan data rangkaian ke dalam bentuk teks prosedur ini nanti kalian harus belajar dulu bagaimana cara membuat teks prosedurnya. Terus kalian harus dalami lagi struktur-struktur teks prosedurnya, karena teks prosedur ini memiliki struktur. Untuk membuat teks prosedur kalian harus memahami strukturnya terlebih dahulu. Lalu kalian nanti akan diminta juga memperagakan secara lisan apa yang udah kalian tulis. Nah, ini tadi merupakan rangkaian materi teks prosedur. Lalu kita lanjut ke materi yang terakhir, materi yang keempat, yaitu teks laporan hasil observasi. Mari kita bahas. Ada 4 submateri juga yang akan kita pelajari di bagian teks laporan hasil observasi ini. Yang pertama pasti mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, yaitu kalian harus mengenali pengertian teks laporan hasil observasi. Terus kalian harus mengenali isi teks laporan hasil observasi itu seperti apa, ciri umumnya, struktur dan kaidah kebahasaannya. Selanjutnya baru kalian akan belajar menyimpulkan teks laporan hasil observasi atau belajar menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Setelah itu baru kalian akan menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pada bagian ini juga kalian harus benar-benar mendalami dan mengenali apa saja struktur teks laporan hasil observasi dan apa saja yang harus dipahami mengenai kaidah kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi. Setelah itu kalian pasti akan disajikan beberapa teks laporan hasil observasi, entah itu yang dirumpangkan, entah itu yang harus kalian perbaiki kaidah kebahasaannya. Terus yang terakhir, ini adalah penutup materi pada semester 1 kalian, yaitu kalian akan diminta menyajikan rangkuman isi teks laporan hasil observasi. Jadi nanti kalian akan disediakan sebuah teks laporan hasil observasi, baik itu dari buku ataupun dari sumber manapun. Lalu kalian akan diminta untuk merangkum isi teks laporan hasil observasi tersebut. Jadi kalian tidak akan membuat teks laporan hasil observasi pada kelas 7 ini, tapi kalian hanya diminta untuk merangkum teks laporan hasil observasi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai materi yang akan kalian pelajari di kelas 7 SMP atau sanawiyah, khususnya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya ada 4 materi yang akan kalian pelajari di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 SMP atau sanawiyah. Materi yang pertama itu mengenai teks deskripsi, terus materi yang kedua mengenai teks narasi dalam cerita fantasi, terus materi yang ketiga kalian akan belajar mengenai teks prosedur yang berkaitan dengan warisan budaya daerah atau budaya daerah. Terus yang keempat mengenai teks laporan hasil
observasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Video ini saya harapkan dapat bermanfaat bagi kalian yang belum mengetahui apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 7 ini atau yang belum mendapatkan buku. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa silakan tulis nama dan asal sekolah kalian dari mana di kolom komentar. Dan saya sangat berbesar hati apabila kalian juga menuliskan kritik dan saran kalian untuk membuat video saya lebih bagus lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.